Di video ini, kita akan membahas tentang perlombaan eksplorasi bulan yang dilakukan oleh negara-negara di dunia. Mulai dari Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, hingga India, semua berlomba-lomba mengirim misi eksplorasi ke bulan. Kenapa sih mereka semua pengen banget ke sana? Apa yang bikin bulan begitu penting? Halo semua, nama saya Fils, anak baru di sini. Sebelum kita kemon, ayo dukung channel ini berkembang dengan subscribe dan beri likes di video-video saya yang kalian sukai ya. Kalian juga bisa memberi dukungan lewat Saweria dengan cara scan barcode ini. Makasih banyak ya guys, kalian gokil. Sekarang, ayo kita kemon. Perlombaan eksplorasi bulan dimulai pada era Perang Dingin. Amerika Serikat dan Uni Soviet adalah dua negara pertama yang memulai Space Race, atau perlombaan luar angkasa ini. Misi Apollo 11 oleh NASA berhasil mengirim Neil Armstrong sebagai manusia pertama ke bulan pada tahun 69. Ini membuat Amerika Serikat menjadi negara pertama yang mengirim manusia ke sana. Tapi, Uni Soviet sebelumnya sudah lebih dulu sukses mengirim wahana nirawak, Luna 2, yang menjadi objek buatan manusia pertama yang mencapai bulan pada 1959. Meskipun Uni Soviet tidak berhasil mendaratkan manusia di bulan, mereka berperan penting dalam membuka jalan untuk eksplorasi luar angkasa, GOX. Kini, setelah puluhan tahun berlalu, perlombaan eksplorasi bulan semakin ramai. Negara-negara baru ikut masuk ke dalam kompetisi ini, termasuk Tiongkok, India, dan Jepang. Mereka tak mau ketinggalan untuk mendapatkan pengetahuan dan sumber daya dari bulan. Tiongkok berhasil mendatangkan sampel batuan dan tanah dari sisi gelap bulan melalui misi Chang'e 6 pada Juni tahun 2024 kemarin, prestasi besar yang belum pernah dicapai sebelumnya. China juga merencanakan misi lebih lanjut untuk membangun stasiun pangkalan di bulan. Beritanya pernah saya bahas juga di video yang ini nih guys. Promosi dikit, gokil. Sementara itu, India dengan misi Chandrayaan terus menunjukkan keberanian mereka dalam eksplorasi luar angkasa. Chandrayaan 3, tahun 2023 kemarin, telah berhasil mendaratkan rover mereka di Kutub Selatan Bulan, sebuah area yang kaya akan es, yang berpotensi menjadi sumber air untuk misi masa depan. Yang lebih keren adalah mereka bisa menyelesaikan misi ini dengan biaya yang bahkan lebih murah dari budget pembuatan film fiksi interstellar. No mahal-mahal club, nice. Jadi, kenapa sih semua negara berlomba-lomba mengeksplorasi bulan? Ada beberapa alasan yang bikin bulan begitu penting. Pertama, sumber daya. Bulan diduga memiliki sumber daya alam yang sangat berharga, termasuk helium, yang bisa digunakan sebagai bahan bakar fusi nuklir di masa depan. Ada juga es di Kutub Selatan Bulan, yang bisa dijadikan sumber air untuk eksplorasi lebih jauh di masa depan. Kedua, pangkalan luar angkasa masa depan. Bulan bisa menjadi pangkalan untuk misi ke Mars dan planet lain. Karena gravitasi bulan lebih kecil dari bumi, roket bisa diluncurkan dengan lebih mudah dari sana. Lalu berikutnya adalah keuntungan ilmiah. Bulan adalah tempat yang sempurna untuk pengamatan astronomi dan penelitian ilmiah lainnya. Dengan sedikit atmosfer dan kegelapan abadi di beberapa lokasi, bulan bisa jadi tempat ideal untuk teleskop luar angkasa. Tentu saja, eksplorasi bulan bukan tanpa tantangan. Dari teknologi hingga masalah biaya, ada banyak rintangan yang harus diatasi oleh negara-negara yang ingin mengeksplorasi bulan. Seperti faktor teknologi dan keamanan. Mendaratkan perangkat di bulan bukan hal yang mudah. Medan bulan yang berbahaya dan jaraknya dari bumi membuat setiap misi penuh risiko dan memerlukan biaya tinggi. Karena faktor biaya eksplorasi luar angkasa itu sangat mahal, negara-negara harus berinvestasi besar untuk membangun roket, wahana, dan infrastruktur yang diperlukan, sambil memenuhi kebutuhan anggaran sektor lain di dalam negeri. Ini rumit nih. Belum lagi kalau masih direpotkan dengan praktik korupsi. Wassalam. Politik global. Perlombaan ini juga menyentuh isu politik. Negara-negara yang berhasil menguasai bulan bisa memiliki keunggulan strategis di masa depan.
baik dalam ilmu pengetahuan maupun keuntungan ekonomi. Kalau aja Indonesia bisa ikut kompetisi ini, kita bisa buka cabang restoran Padang di bulan, guys. Gokil! Ada rendang terbang. Lalu, seperti apa masa depan eksplorasi bulan? Kedepannya, kita mungkin akan melihat kolaborasi internasional antar negara untuk membangun pangkalan luar angkasa di bulan. Misalnya, NASA berencana untuk mendirikan Artemis Base Camp, stasiun permanen di permukaan bulan, dan juga Gateway, stasiun luar angkasa yang akan mengorbit bulan. Selain itu, eksplorasi bulan akan menjadi langkah awal menuju planet-planet lain, khususnya Mars. Misi ke bulan akan memberikan kita data dan juga pengalaman yang sangat penting untuk misi eksplorasi lain yang lebih jauh. Sejatinya perlombaan eksplorasi bulan ini lebih dari sekadar pencapaian teknis. Ini adalah upaya global untuk mendapatkan pengetahuan baru, sumber daya, dan potensi masa depan manusia di luar angkasa. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang terus tumbuh, harus terus meningkatkan pengetahuan dan sumber daya manusia kita, agar mampu mengambil bagian dalam perkembangan dunia di masa depan. Yuk, bisa yuk! Itu dulu untuk episode kali ini. Semoga bisa membantu kalian memahami lebih dalam tentang perlombaan dunia dalam mengeksplorasi bulan. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Dah.